Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Haikal Seftian. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir saya 055. Jadi di video kali ini yang akan saya bahas yaitu kita sudah masuki bahasa pemrograman C atau C++. Jadi di video kali ini adalah pengenalannya untuk basic-basicnya terlebih dahulu, dan juga instalasi C atau C++ nya tersebut. Jadi untuk mengawalinya saya akan membuka Tinkercad. Nah, di sini ada sebuah rangkaian Arduino yang terhubung dengan lampu. Nah, jadi di sini simulasi ini adalah tentang menyalakan lampu. Jadi saya akan coba menjalankan simulasinya. Ketika saya menekan tombol ini, lampu akan menyala. Ketika saya tidak menekan, lampu akan mati. Nah, saya hentikan dulu simulasinya. Nah, di sini saya buka bagian kode ini, dan tampilan ini blok-blok seperti ini, mirip seperti Scratch. Inilah dia programnya untuk menjalankan Arduino ini. Jadi di sini menggunakan if else. Jadi program ini bekerja dengan membaca pin 7. Di mana pin 7? Itu ini yang terhubung dengan push button. Dan di sini apabila pin 7-nya itu high atau tinggi, jadi di sini pilihannya tuh ada dua, high atau low. Nah, ketika high, set pin 8, ini pin 8 juga ke high. Nah, jika tidak, set pin 8 ke low. Nah, apa itu? Nah, jadi kondisi seperti ini atau yang sekarang terjadi ini si pin 7 ini posisinya itu low. Nah, ketika ditekan ini baru high. Nah, ketika kita lihat di sini di sini terdapat pemrogramannya C++ code. Nah, mungkin kita masih asing ya, karena di video-video sebelumnya kita terbiasa menggunakan Python, dan sekarang kita akan belajar menggunakan C++. Mungkin yang bisa kita pahami sedikit-sedikit ya, di sini ada if else. If digital read 7 high, digital write 8 high. Dan ini adalah pengondisian if else ya. Dan mungkin satu lagi di sini, ini mungkin delay. Mungkin kalau di Python time slip ya, jeda ya mungkinnya. Ini mungkin yang bisa kita pahami sedikit ya, itu ada di if else ini. Untuk void loop itu apa, void setup itu apa, mungkin kita belum mengetahuinya. Jadi di sini sudah berhasil ya. Kita berbasisnya menggunakan blok, yang blok ini juga langsung ada bentuk teksnya. Nah, lanjut, kita juga bisa menggunakan website Blockly Developer. Kita
cari saja di Google. Nah, di sini ada blok-blok ya, ada blok-blok logic, loops, math, text, list, variables, dan function. Dan di sebelah kanan ini ada berupa bahasa programnya ya. Kalau di kiri ini berupa blok-bloknya, blok-blok perintah atau apapun itu, dan di kanan ini berupa programnya. Di sini bisa kita ganti-ganti menggunakan bahasa apa. Nah, di sini contohnya menggunakan Python terlebih dahulu. Ini pertama set count, ini variabel count ke 1, dan ini ada while, ada loop di sini, while count kurang dari atau sama dengan 3, print hello string count sama dengan count plus 1. Nah, coba kita jalankan program ini di JavaScript. Nah, ini yang terjadi, hello 1, hello 2, hello 3. Jadi di sini perulangan ini terjadi sebanyak 3 kali, karena di sini tertulis kurang dari atau sama dengan 3. Dan untuk yang di sini mungkin untuk memudahkan memahami, kita bisa baca menggunakan bahasa Python, karena sebelum-sebelumnya sudah terbiasa menggunakan Python. Nah, yang di print itu tadi di atas ini adalah ini ya, print hello plus string count. Jadi hello string countnya ini di print string, count itu tadi 1, dan ini mengulang sebanyak 3 kali. Jadi countnya di plus 1 sampai 3 kali ya, hello 1 plus 1 hello 2 dan plus 1 lagi hello 3. Jadi seperti itu ya untuk lintas bahasa ya, pemrograman. Sini ada JavaScript, PHP, Lua, dan juga Dart. Mungkin untuk JavaScript ini banyak digunakan untuk pengembangan web. PHP juga ya, ini bedanya di PHP ini ada tanda seperti dolar, tanda dolar seperti ini di depan variabelnya. Lua hampir mirip dengan Python, dan juga Dart ini. Dan mungkin untuk lintas bahasanya seperti itu. Lanjut, saya mau menjelaskan untuk instalasi C++ di laptop ya, di PC. Jadi yang pertama kita bisa download dulu VS Code. Jadi pertama kita bisa download VS Code terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah download, jadi saya lanjut saja langkah yang kedua. Setelah menginstal VS Code, untuk menginstal C++ ini kita membutuhkan compiler. Jadi selanjutnya yang perlu di download dan install adalah ini, MSYS2. Atau sebelumnya bisa juga buka ini ya, kita cari VS Code C++, lalu kita buka websitenya saja, dan di website ini akan terdapat langkah-langkah bagaimana cara menginstalnya C++. Terlengkap ada di sini. Jadi pertama open VS Code, lalu pilih extension, lalu cari C++ dan kita install.
Nah, tapi sebelum itu kita harus menginstal ini dulu, MSYS 2. Nah, ini diinstal. Nah, nanti tampilannya akan setelah terinstall seperti ini dilanjut saja, dan setelah selesai tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita copy komen yang ada di sini, kita kopikan saja lalu dipaste ke sini. Dan setelah selesai masih ada satu komen lagi, yaitu yang ada di sini. Nah, ini dia yang shell ini ya. Ini kita kopikan saja, yang toolchain ini kita copy mulai dari pacman sampai semuanya, di copy lalu kita pastekan di sini lagi. Setelah itu kita cek di ini cmd command prompt. Nah, command prompt ini kita bisa mengecek apakah sudah benar terinstall atau belum. Jadi untuk mengeceknya menggunakan mana tadi, di sini. Jadi untuk mengeceknya itu kita bisa ketikkan saja ini. Nah, ini ya, gcc min version, lalu juga C++ min version. Ini muncul yang terakhir gdb min version. Nah, sudah. Oh ya, untuk langkah yang satu lagi sebelum kita buka VS Code, kita cari environment. Nah, ini setelah kita buka ini, kita klik yang environment variable, lalu kita klik yang path, kita edit, dan kita tambahkan di sini new, dan kita menambahkan ini ya. Untuk mencari ini kita bisa melalui file explorer, kita cari saja SPC MSYS 64, lalu yang ini UCRT 64, lalu yang bin, lalu ini bisa kita kopikan dan kita paste di sini. Setelah itu baru kita klik OK, dan OK. Jika sudah, bisa kita buka VS Code-nya. Nah, di sini saya sudah buat programnya di C++ ini yang sangat sederhana. Tapi sebelum itu, nah, ketika pertama kali membuka VS Code, yang kita lakukan itu menginstal C++ nya yang ada di sini. Nah, ini sudah saya install, dan juga code runner untuk menjalankan C++ ini. Dan juga kita jangan lupa untuk mengatur. Kita buka setting, lalu extension, lalu kita cari run code configuration, dan cari, nah ini dia run in terminal. Ini jangan lupa di checklist, dan juga save all file before run, ini juga di checklist saja supaya kita bisa menjalankan C++ ini di terminal. Jadi saya coba jalankan. Nah, yang ini ya, run code. Nah, ini dia hasilnya nih, hello. Jadi di sini
tidak seperti Python. Ini sedikit rumit. Di sini ada library terlebih dahulu yang perlu kita masukkan. Nah, dan sini ada fungsi utamanya. Ini std_out hello std_nl dan return ke 0. Jadi untuk sekadar mencetak kata hello, kita perlu berapa baris ini? 6 baris, 7 baris ya. Tidak seperti di Python yang hanya perlu 1 baris saja. Jadi mungkin untuk program C++ nya yang sederhana ini, untuk outputnya ini ada di bawah ini, terminal hasilnya ya, ada di sini. Dan untuk programnya ada di sini. Mulai dari include iostream, ini library-nya, dan int main, ini fungsi, dan ini program utamanya, intinya untuk mencetak kata hello. Lalu ya tambahan untuk yang terakhir ada beberapa yang perlu dibahas, yaitu mengenai object oriented programming. Jadi object oriented programming ini digunakan di lingkungan IoT, ini digunakan untuk mengubah komponen fisik seperti sensor, aktuator, atau peripheral komunikasi menjadi objek dalam kode ini. Ini disebut hardware abstraction layer. Lalu ada juga template dan STL atau standard template library. Jadi penggunaan STL atau standard template library dan template dalam perangkat IoT yang memiliki memori dan daya komputasi terbatas seperti microcontroller memerlukan pertimbangan khusus. Dan di sini ada beberapa template untuk generic programming, dan juga ini ada penggunaan STL yang bijak. Dan juga ini yang terakhir, integrasi studi kasus IoT. Jadi integrasi studi kasus IoT itu contohnya seperti ini tadi. Bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk memprogram Arduino ini. Dan itu merupakan salah satu contoh integrasi dengan IoT. Contoh sederhananya. Dan untuk cara menulis kode yang rapi itu yang terpenting, jangan mengulang-ulang, dan juga menggunakan komentar yang seperlunya. Ya, jadi intinya C++ ini kita membreakdown masalah ini menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Jadi diibaratkan seperti satu persegi dipecah menjadi 4. Dari 4 itu nanti dipecah lagi menjadi 12, dan semakin kecil. Ya, itu dia intinya, kita membreakdown satu permasalahan menjadi masalah yang lebih kecil, dan lebih kecil jadi sangat kecil. Jadi mungkin itu saja. Jadi yang pertama kita membahas ini Arduino. Yang kedua ada Blockly ini, bahasa lintas pemrograman ini bisa kita ubah-ubah di sini. Dan juga instalasi C++. Saya tidak bisa menampilkan karena
ketika tadi saya mencoba menginstal butuh waktu yang cukup lama, jadi untuk penghematan waktu saya sudah menginstal terlebih dahulu. Tapi pada intinya kita bisa melihat langkah-langkahnya ada di website ini, C++ for Visual Studio Code. Di sini ada semua. Jadi yang pertama, setelah kita menginstal VS Code, kita install compiler. Setelah kita install compiler, kita cek terlebih dahulu, dan ini kita menjalankan komen sebelum kita menggunakan sebelum kita menjalankan C++ ini. Dan ini merupakan termasuk langkah-langkah dalam menginstal C++ nya. Setelah itu kita bisa mengecek versi untuk memastikan apakah benar sudah terinstall. Lalu kita bisa membuka VS Code dan kita jalankan. Nah, saya lupa satu ini. Jadi untuk di VS Code ini ini menggunakan folder yang ada di file manager. Jadi saya mau mencontohkan untuk folder C++ VS Code. Mungkin saya akan close folder terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba membuka ini open folder C++ VS Code. Kita select saja. Nah, berbeda yang seperti yang di PyCharm kemarin. Di sini kita perlu membuat file terlebih dahulu, lalu kita buat saja foldernya. Kita buat filenya saja. Ini sebelum kita bisa menjalankan program di C++, kita perlu membuat nama filenya terlebih dahulu. Contoh untuk ekstensinya yaitu cpp. Kita enter. Nah, ini baru bisa kita menjalankan atau membuat program di sini. Seperti itu. Open folder. Nah, ini dia yang tadi. Dan setelah kita buka atau kita buat foldernya, kita bisa mulai membuat programnya dan juga menjalankan programnya di sini. Kita run code. Kita tunggu sebentar, dan ini dia hasilnya. Hello. Jadi ini untuk filenya disimpan di mana, dan ini adalah hasilnya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, cukup singkat ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.